wabarakatuh. Bersama lagi di channel BK. Kali ini kita akan membahas materi tentang Perang Dunia Pertama. Kita akan memulainya lewat peta konsep tentang Perang Dunia Pertama, mulai dari pengertian, sebab umum, sebab khusus, negara yang terlibat, jalannya perang, dan dampaknya seperti apa. Kita akan bahasnya satu persatu. Baiklah, kita mulai dengan pengertian bahwa Perang Dunia Pertama adalah perang yang terjadi dari 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Nah, perang ini meletus dengan melibatkan dua kekuatan besar di dunia, dengan melibatkan dua aliansi yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu atau bisa juga Blok Entente yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, melawan Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Nah, penyebabnya apa? Ini ada penyebab umum, ada penyebab khusus. Nah, kalau penyebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama adalah ada tiga. Yang pertama, pertentangan antar negara-negara Eropa. Nah, ini dimulai dari pertentangan Inggris dan Prancis, karena keinginan Prancis membalas dendam kekalahannya dalam perang di tahun 1817. Kemudian ada juga persaingan Jerman dan Inggris dalam memperebutkan daerah jajahan, armada laut, dan tempat pemasaran industri. Kemudian ada juga pertentangan Austria-Hungaria dengan Rusia dalam memperebutkan daerah Balkan. Selanjutnya ada juga pertikaian antara Turki Utsmani ataupun Ottoman dengan Rusia dalam berebut pelabuhan-pelabuhan di Balkan yang disebut dengan politik air hangat Rusia. Muncul juga itu pan-Jermanisme dan pan-Slavisme, di mana di masa itu orang-orang yang berbahasa Jerman mulai bersatu, pun begitu dengan orang-orang yang berbahasa Slavik. Mereka mulai mencari sebuah aliansi. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah penyebab politik mencari kawan atau alians politik. Ini dimulai di tahun 1882, didirikan Triple Alliance yang terdiri dari Kekaisaran Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria. Namun kemudian di tahun 1907 juga didirikan Triple Entente yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan Britania Raya. Nah, penyebab yang ketiga adalah terjadinya perlombaan senjata, di mana berbagai negara di daerah Eropa dan sekitarnya berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan tempur karena rasa kecurigaan terhadap negara lain akan adanya serangan dari luar. Nah, peningkatan persenjataan biasanya berupa senapan, pistol, artileri, tank, pesawat tempur, dan gas kimia. Nah, inilah dia penyebab khusus yang terjadi yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama. Dimulai dari terbunuhnya putra mahkota Austria, yaitu Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di Sarajevo yang sekarang adalah ibu kota Bosnia Herzegovina di tahun 28 Juni 1911. Nah, ini dibunuh oleh yang bernama masih 19 tahun, namanya Gavrilo Principe. Nah, dia ini adalah anggota kelompok nasionalis Serbia. Kemudian ada deklarasi perang pihak sentral, di mana tanggal 1 Agustus 1914 Sekutu Austria itu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Kemudian tanggal 4 Agustus 1914 Jerman juga menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris, dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh Eropa. Nah, penyebab yang ketiga adalah adanya ultimatum Habsburg, di mana ultimatum Habsburg itu adalah ultimatum yang diberikan Austria kepada Serbia agar menyerahkan pembunuhnya dalam waktu dekat. Tapi ultimatum itu dihiraukan oleh Serbia. Jadi tidak dihiraukan, B aja gitu Serbia kan. Nah, akhirnya Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Jadi kurang lebih begini. Antara Serbia dan Rusia itu adalah sebuah sekutu karena sama-sama bangsa Slavik, bangsa Slavia. Kemudian Jerman dan Austria-Hungaria juga sekutu. Nah, sementara kita tahu Rusia, Prancis, dan Inggris itu kan membentuk tadi itu aliansi Entente. Nah, ketika Serbia di ultimatum perang oleh Austria-Hungaria, maka Rusia membantu menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria karena sama-sama sekutu. Nah, ketika Rusia akan bersiap menyerang Austria-Hungaria, Jerman selaku sekutu Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Rusia.
Nah, ketika Jerman menyatakan perang terhadap Rusia, maka secara otomatis Prancis dan Inggris ataupun Britania Raya juga menyatakan perang terhadap Jerman. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada sebab akibatnya. Nah, aliansi yang terlibat yang bisa kita lihat ini ada 3, ada blok sentral yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria, dan yang pihak kedua yang 3 negara yaitu blok NTT, ada Prancis, Rusia, dan Britania Raya. Nah, selain ke-6 negara tadi, mereka dari masing-masing blok juga mengajak kawan-kawan yang lain. Seperti blok sentral, mereka ngajakin Turki Utsmani atau Ottoman Empire, juga ngajak Bulgaria. Sementara blok NTT, ya mereka ngajak Amerika Serikat dan lain sebagainya, termasuk Italia. Kok bisa? Nah, Italia setelah 1915 mereka pindah haluan dari blok sentral ke blok NTT. Ya kayak pengkhianat gitulah Italia ya. Tapi lumayan nanti. Nah, seperti apa jalannya Perang Dunia Pertama? Kita akan bahas satu persatu, mulai dari front barat, front timur, front Italia, front Balkan, dan juga front Pasifik. Nah, di front barat ini di mana Jerman awalnya bisa menduduki Belgia dan Prancis. Namun Prancis berhasil memukul mundur Jerman dalam perang di tepi Sungai Marne, dan Jerman juga mengumumkan perang parit di Verdun, tapi tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis. Kalau teman-teman pengen lebih mendalam seperti apa suasananya, boleh teman-teman nonton film 1917, film 1917, sekarangnya sudah beredar di bioskop-bioskop. Itu lebih ngeri-ngeri sedap dilihatnya ya filmnya. Seperti itulah kurang lebih kondisi perang di masa Perang Dunia Pertama. Kemudian di front timur, di mana Jerman ini berhasil memukul mundur Rusia di dekat Danau Masuri. Tetapi akhirnya Rusia dan Jerman membuat perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Setelah perjanjian perdamaian ini, Rusia banyak terjadi intrik internal, terjadi konflik gejolak politik internal terjadi di Rusia itu sendiri. Sehingga peran Rusia juga tidak begitu signifikan setelah adanya perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Kemudian di front Italia, di mana Italia yang sudah pindah ke blok NTT dikalahkan oleh Jerman. Nah, kalau di front Balkan nih, awalnya Jerman berhasil mengalami kemenangan. Rumania dan Serbia terlebih dahulu menyerah kepada Jerman. Kemudian Inggris yang dari blok NTT menyerang Dardanella. Tetapi dalam pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki Utsmani, sehingga Inggris mundur dari Turki ke Yunani. Nah, Inggris kemudian menyerang Bulgaria dan Bulgaria menyerah tahun 1918. Kemudian Inggris juga menyerang Turki di Arabia, Palestina, dan Irak. Nah, ini yang terjadi adalah ketika Perang Dunia Pertama, Inggris mengutus intelijennya yaitu Lawrence of Arabia untuk menghasut orang-orang Arab agar mereka memberontak terhadap Turki Utsmani. Sehingga kemudian timbullah revolusi Arab yang menyebabkan Turki Utsmani menyerah pada tahun 1918. Nah, di front Pasifik ini atau front laut ini terjadi di Jutland antara pihak Inggris dengan Jerman. Nah, Jerman ini kan mengumumkan perang kapal selam tak terbatas, di mana semua kapal yang dianggap musuh oleh Jerman ditembak. Nah, hal ini yang membuat Amerika Serikat menjadi geram dan mendeklarasikan perang kepada Kekaisaran Jerman. Amerika kan awalnya nggak ikutan, tapi lama-lama kesel juga. Nah, akhirnya di akhir-akhir perang Amerika ikutan.